Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang problematika yang dihadapi oleh umat Islam, maka sebagian kita akan memberikan definisi ataupun jawaban yang berkaitan dengan problematika tersebut. Mungkin di antara jawaban yang sering kita dengar adalah keterbelakangan umat Islam di bidang teknologi, informasi, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Hal ini tidaklah salah apabila kita melihat dari sisi pandang duniawi. Namun kalau kita melihat problematika terbesar yang dihadapi oleh umat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya problematika itu adalah problematika yang berkaitan dengan kemunduran di dalam beragama. Di antara definisi daripada kemunduran dalam beragama adalah ketika penyakit al-wahn. Ketika penyakit al-wahn ini telah masuk ke dalam diri umat Islam. Apa itu penyakit al-wahn? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qailun, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli." وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Dalam hadis Thauban yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang problematika terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu penyakit al-wahn. Al-wahn adalah kelemahan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyakit cinta kepada dunia dan takut akan datangnya kematian. Sehingga dari hadis tersebut kita bisa mempelajari dan bisa mengetahui bahwasanya problematika terbesar umat Islam itu adalah ketika penyakit wahn ini telah masuk ke dalam diri-diri mereka. Di antara salah satu cara untuk memerangi penyakit wahn yang masuk ke dalam jiwa dan diri umat Islam ini, salah satu cara di antaranya adalah menyebarkan kitab yang mengandung ajakan untuk mengingatkan umat Islam ini kembali kepada agamanya yang benar, untuk membangkitkan ruh-ruh mereka, untuk membangkitkan fikiran dan akal mereka agar dipergunakan untuk mempelajari agama mereka dengan baik. Di antara salah satu kitab yang membahas tentang hal ini adalah kitab Manhajul Qasid yang dikarang atau yang diringkas oleh Syekh Muhammad Salih Al-Ghursi hafizahullahu taala. Beliau di dalam kitab ini sebenarnya meringkas atau ini adalah hasil ringkasan dari beberapa kitab-kitab besar sebelumnya. Manhajul Qasid adalah ringkasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin lil Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang mana sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya Mukhtasar Minhajul Qasidin
adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin li Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan beliau Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala meringkas kitab tersebut dari kitab yang sangat masyhur punya Al-Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Sehingga di dalam menyampaikan amanah dakwah ini, kami akan menyampaikan kajian yang diambil dari kitab Manhajul Qasid, yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang insya Allah mampu mengembalikan ruh-ruh kita agar kembali ke dalam agama kita ini dengan baik dan benar. Jadi kitab ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah Rubul Ibadat, kemudian yang kedua adalah Rubul Adat, kemudian yang ketiga adalah Rubu' Al-Muhlikat, kemudian yang terakhir adalah Rubu' Al-Munjiat. Ya, dia terbagi menjadi 4 bagian, tentang ibadah, tentang adat, kemudian tentang hal-hal yang mencelakakan umat ini, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang mampu untuk mengembalikan umat Islam ini ke dalam agamanya yang benar. Demikianlah sebagai muqaddimah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.